Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghafur, alhamidis syakur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi jaa bin nur, salatan tashrahu biha sudur wa tuyassiru bihal umur wa tadha'afu lahu al-ujur wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat demi nikmat Allah karuniakan, Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Alhamdulillah. Malam ini di bulan yang kedua kegiatan pembacaan maulid di Masjid Al-Hikmah yang kita adakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita taufik dan hidayahnya untuk kita selalu dapat menggunakan nikmat-nikmat Allah di dalam hal-hal yang diridhai Allah. Semoga kita selalu berjalan di jalan yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bertepuk sebelah tangan. Itu harus kita yakin. Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bertepuk sebelah tangan. Artinya pasti akan diterima Allah. Justru kita harus bersyukur karena Allah memberikan rasa cinta itu kepada kita walaupun sedikit. Sampai ada ulama menyatakan, ya Allah bidzarrah min mahabbatillah. Ya Allah, berikan walaupun sekecil biji zarrah. Tahu zarrah? Zarrah itu diumpamakan seperti biji sawi. Wa may ya'mal mithqala dzarrah khairan, ya, itu sesuatu yang kecil, sedikit. Beliau menyatakan, ya Allah bidzarrah mim mahabbatillah. Ya Allah, walaupun sedikit berikan aku cinta kepada Allah. Berikan walaupun sedikit cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena cinta itu dari sedikit dulu. Tidak mungkin langsung besar, langsung banyak. Dari sedikit. Yang sedikit ini kalau diberikan Allah dan Allah tambah lagi, Allah tambah lagi, Allah tambah lagi, itu nikmatnya tidak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya. Kelezatan apapun yang kita rasakan, kebahagiaan apapun yang kita rasakan, tidak bisa dibandingkan dengan saat kita berbahagia kepada Allah dengan nikmat-nikmatnya, saat kita berbahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baru melewati hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha. Senang tak? Senang. Ada solat hari raya Idul Adha, ada takbiran. Tadi sore baru habis takbirannya, hari terakhir tasyrik. Ada penyembelihan hewan korban. Walaupun dapat setengah kilo itu pun berebut, ngantinya lama. Senang waktu dapat kambing itu, waktu dapat sapi itu, sedikit setengah kilo. Atau mungkin ya katanya daging korban tapi tulang galo. Makanya jangan tidak ngejuk daging. Ngomongnya ini daging korban, pas dibuka tulang galo, dosa itu, bohong berarti. Daging korban harus ada dagingnya dikit jadilah. Senang, hati berbahagia. Siapa yang menyebabkan kebahagiaan ini? Tak kata lain kecuali adalah sebabnya bahagia kita dapatkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah suruh kita untuk senang terus, bahagia terus. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi, sampaikan, jelaskan, beritahukan, hendaklah dengan anugerah Allah, bi fadlillah, dengan rahman Allah, kasih sayang Allah, kita ni harus bahagia, senang, gembira. Jangan
hidup ini stres, jangan hidup ini gundah, jangan hidup ini susah. Sudah kita ini hidup tidak lama, susah pula, lolo. Senang-senanglah sudah. Jadikan kebahagiaan untuk kita di dunia ini sebagai bentuk kebahagiaan kita, lebih bahagia lagi di akhirat. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang punya rasa cinta kepada Allah dan Nabi SAW, hidup mereka itu penuh dengan kegembiraan. Kemarin ada satu kawan ngirim video rekaman, dia berkunjung silaturahmi kepada salah satu orang soleh yang ada di Pulau Jawa. Lalu orang ini sudah sakit, sepuh sakit, sudah stroke mungkin kurang lebih 13 tahun, tapi belum menyatakan dia tidak pernah merasakan susah, tidak pernah sedikit pun dalam hatinya tuh sedih, susah, tidak pernah kata. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan kebahagiaan. Alhamdulillah, dia sudah pernah bermimpi 30 kali dengan Rasulullah. Mimpi berjumpa dengan Nabi sampai 30 kali. Hilang galau kesusahan kita. Kalau kita sudah memandang ada satu tempat yang menyenangkan, membahagiakan, segalanya apa? Bakal hilang. Pertanyaan sekarang ini, bulan kemarin kita maulid di sini, kumpul di sini. Sampai bulan ini kita baca lagi maulid. Tambah atau tidak bahagianya? Andai kata sekarang kita diminta dan akan diberi upah, siapa yang sanggup dalam 1 bulan setiap hari baca sholawat 1000 kali akan dikasih duit 1 juta? Galak tak? Kira-kira tiap hari 1000 kali baca sholawat sampai sebulan, bulan depan dapat duit 1 juta. Galak tak kira-kira? Ustaz ni benar-benar Ustaz, kaki Ustaz bohong payah-payah kamu baca sholawat. Ada yang galak tak? Nah, dah kata yang galak kamu. Mikir, dah galak. Setiap hari 1000 kali baca sholawat sampai sebulan dapat upah 1 juta. Galak tak? Galak. Siapa yang tunjuk? Galak Yang tunjuknya siapa? Ustaz tak baca Ustaz 1000 kali. Siapa yang galak baca sholawat 500 kali tiap hari dan bakal tunjuk upah 500.000. Galak tak? Kurang dikit kan? Kan baca sholawatnya dikit. Udah baca Ustaz banyak nian, tidak sempat. Siapa yang baca sholawat 200 kali tiap hari selama sebulan dapat upah 200.000. Galak juga. Dikit Ustaz 200.000. Alhasil ini percontohan kita, kalau kita nak memikirkan begitu jauhnya kita daripada merasakan bahagia saat kita bisa baca salawat 1 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu berapa sudah dapat? 1 kali itu baca dapat solawat itu 10 rahmat dari Allah. 10 rahmat Allah itu pasti didapatkan, pasti membuat orang bahagia. Kan sekarang ini kamu ketakutan kalau nih, takut tak punya pekerjaan, takut diberhentikan dari pekerjaan, takut kaget tak pacak makan, takut tak katik habis-habisnya ketakutan itu. Coba ngadunya sama Nabi. Coba ngadu sama Nabi. Sahabat itu banyak yang mereka itu mengalami sesuatu masalah, tapi mereka itu langsung ngadunya sama Nabi SAW. Yang sakit ngadu sama Rasulullah. Pernah kita dengar cerita ada sahabat namanya Abu Qatadah, matanya kena panah. Begitu datang sama Nabi dalam keadaan mata luka, minta disembuhkan matanya. Nabi penesan, Nabi ngomong, kalau kau galak kau sabar, kau bakal boleh pahala dengan sebab mata dapat musibah tadi, cacat permanen. Kalau kau sabar kau boleh pahala, bakal diganti Allah dengan pahala yang besar nian.
Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, aku ni masih senang nak pengantin, kata. Masih pengen pengantin. Kaget kalau ngomong mata kurang ini, kaget siapa yang galak. Ketawa Rasulullah. Singkat cerita, beliau mendapatkan kesembuhan matanya, dibalikkan sama Rasulullah. Sembuh mata beliau itu. Sembuh. Mata sudah penuh panah, tidak mungkin lagi secara akal ini pacak balik sempurna, itu tidak mungkin. Tapi dengan izin Allah, dengan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, sempurna. Imam Ali karamallahu wajhah, matanya sakit waktu perang Khaybar, dikembalikan oleh Rasulullah. Ada orang tak punya rambut, diusap oleh Rasulullah, kepalanya tumbuh rambut. Ada yang ngaku-ngaku jadi Nabi, Musailamah al-Kadzab. Begitu diusap kepala orang yang punya rambut, malah tak tumbuh lagi, botak. Karena bukannya. Alhasil banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Makanan jadi berkah, yang sedikit jadi banyak, dengan sebab mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana kita sekarang ini? Kita kan tidak satu zaman dengan Nabi. Kita bisa menghadirkan dengan cara baca solawat kepada Nabi SAW. Insya Allah, apapun yang kita hadapi, kalau kita baca solawat dan kita minta kepada Allah dengan berkatnya Nabi kita Muhammad SAW, dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, akan Allah berikan kita kebaikan-kebaikan dan hajat-hajat kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang kita baca solawat itu dengan hati kita, dengan cinta kita, dengan perasaan memang kita mengharap syafaatnya Rasulullah. Kan lain kalau wong maco mengaco dengan wong yang maco memang ngarep syafaat. Nah, sekarang ini kan banyak kita datang maulid, mungkin kita duduk di majlis, tapi kita tidak mengharapkan itu dengan sebenar-benarnya. Walaupun insya Allah dia boleh berkah. Wahdir liqalbik yamtali wijdana, kata Abi Umar tadi yang dibaca dalam syair. Hadirkan hati kau, jangan hadir badan baik. Badan datang tapi pikiran kesana sini. Jangan. Coba untuk kita 1 jam, misal di rumah, tidak usah ngurus yang lain. HP matikan, TV matikan, tidak usah ngurus yang lain. Duduk dia, ambil air wudu, solat 2 rakaat. Paling lemak tu malam-malam. Baik solat, baik wudu, solat 2 rakaat, solat hajat, duduk. Istighfar, minta ampun sama Allah. Habis itu baca solawat. Tidak usah banyak-banyak, 100 kali baik dulu. Mulai malam ini. Mulai malam ini. Niat dalam hati kita, ya Allah, insya Allah aku mulai malam ini tidak bakal meninggalkan solawat sama Nabi. Tiap malam aku nak baca 100 kali. Baca duduk. Baca. Pakai wangi-wangian. Ada kan minyak wangi kan? Pakai wangian. Duduk baca solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pendek be. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaget kita dirasakan. Apalah rasanya setelah kita baca dalam keadaan kita merasakan seakan kita lagi duduk di depannya Rasulullah. Nabi mengingatkan ini, orang pergi haji kan, kita sekarang dalam suasana masih musim haji ini. Orang yang pergi haji tapi tidak mau ziarah sama Nabi, itu berarti dia memboikot aku, kata Rasulullah. Man hajja walam yazurni faqad jafani. Orang yang pergi haji tapi tidak ziarah kepada aku, berarti orang itu memboikot aku, melupakan Nabi dia. Apakah bisa seorang yang mengaku sebagai umat Nabi melupakan nabinya? Sama seperti seorang anak melupakan ibu ayahnya. Ada apa? Itu durhaka namanya. Ada seorang anak melupakan ayahnya, melupakan ibunya. Bahkan ada perkara-perkara yang kalau dia tidak menyampaikan kepada orang tuanya tidak sah. Contoh kemarin ada kejadian, seorang bapak itu diberitahu kalau anaknya sudah menikah, padahal anaknya ada di Palembang inilah. Tidak nunjuk tahu bapaknya lagi, padahal bapaknya sebagai seorang wali nikah. Tidak sah perkawinan dia. Di samping itu dia marah wong tuanya. Ngapa sampai anaknya berbuat seperti itu? Ini contoh, orang tua tidak bisa dilupakan. Anak
mungkin lupa kepada orang tua, tidak. Tapi dosa itu bagi dia melupakan orang tua. Karena orang tua tak pacak dilupakan. Apalagi lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin itu? Maka kita cara mengingatkan kita dengan Nabi adalah banyak baca solawat. Baca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan mendatangkan manfaat yang luar biasa. Inti susah ngapal, bebel menghafal, banyaklah lupa dari hafalnya. Ada orang tu kan banyaklah hafalnya daripada lupanya. Ini banyaklah lupanya daripada hafalnya. Mana menghilangkannya kelupaan itu? Baca solawat. Baca solawat. Alhasil dalam segala urusan, cuman harus yakin. Harus yakin. Kalau tak yakin, tak usahlah. Tak usah nak maco 100 ribu kali lagi, tak manfaat untuk dia orang yang tak yakin. Kalau yakin, walaupun 1 kali dia baca, insya Allah akan Allah tunjukkan daripada syafaatnya Nabi SAW, mukjizatnya Nabi SAW, keberkahan dari solawat itu yang Allah turunkan dengan 10 rahmat tadi, itu minimal. Malam ini coba, ini jamaah majlis yang tak baca-baca solawat, anda tahu ni kejingoan dari gaya-gayanya, yang macamnya sedikit ketahuan. Ini mulai malam ini baca solawat. Minimal tidur kaget baca 100 kali sebelum tidur. Nanti ambil air wudu, solat 2 rakaat, duduk istighfar, baca solawat 100 kali. Tidak lama 100 kali itu. Bacalah yang pendek biar tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai 100 kali doa, mintalah doa. Ya Allah, dengan berkat solawat yang aku baca ini, dengan keberkahan daripada solawat yang aku baca ini, minta kepada Allah. Apa nak minta? Kira-kira apa nak kita minta? Bingung dewek kita nak minta apa? Uang baca solawat 100 kali dikabulkan 100 macam hajatnya. 100 macam hajat. Nanti punya apa masalah? Amaran ada cerita, ada orang tu dia perlu sesuatu, dia baca solawat, alhasil hitungan menit, cep, langsung muncul barang itu, diantar ke uang. Nah, cuma nak yakin tadi. Dan juga jangan kita ngagap-ngagap yang model-model macam itu. Kadang-kadang tidak sampai. Harus kita harapkan yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Bisa berjumpa dengan Rasulullah, bisa masuk surga bersama Rasulullah, bisa didekatkan Allah dengan Nabi SAW. Kalau harus bayar pakai duit, tak bayar, tak terbayar kita pakai duit. Nanti nonton bola, ada pemain bola yang sangat istimewa, kepengen ketemu sama dia, mana caranya? Nak nonton di TV lagi sago, nak nonton tempat ni susah, apalagi nak ketemu langsung dengan wong itu. Nak minta tanda tangan pula, nak berfoto pula. Kalau sama anak gampang, habis ini bisa foto-foto, tak bayar. Tapi kalau sama wong yang hebat-hebat itu, yang terkenal-kenal itu, makanya lemaklah jadi ustaz kampung, tak terkenal, berfoto terus. Kapan we baca nanti kalau lah terkenal, ngerian ini gagal terkenal pula ni. Ada foto, foto sana foto sini, sago, lemaklah jadi yang biasa-biasa ini. Cuman kalau kita kepengen ketemu dengan orang tadi, bercara kita, oi ujung sago nak ketemu dengan dia, mana caranya? Sekian mungkin bayarnya, sekian mungkin caranya. Nah, ini pacak ketemu dengan Nabi Muhammad dengan cara yang mudah. Banyak-banyak baca solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita bacakan syair, sedikit kita artikan syair yang kita baca tadi. Ada ulama menyatakan, ma madda, tidaklah aku memanjatkan tangan. Kita kalau berdoa tu di antara adabnya ngangkat tangan. Jadi kalau berdoa jangan tangan ke bawah. Dan juga jangan lama-lama. Itulah kadang-kadang lama-lama dari pucuk ke bawah turun. Ma madda li khairil khalqi yada, tidaklah ada orang yang dia memanjangkan tangan mengharap memohon kepada Nabi SAW dengan hajatnya kecuali dia bakal senang bahagia.
Artinya Nabi tak pernah menolak hajat wong. Tak pernah, pasti disampaikan Nabi. Ada perlu ini jadi, ada perlu ini, yo. Tak pernah ngomong idak. Nabi itu tak pernah ngomong idak. Huwal habib apa? Sebutkan dalam syair, Nabi Yuna amirun nahi fala ahadun abarra fi qaulila minhu wala. Nah, Nabi tak pernah ngomong idak. Idak Nabi itu cuma sekali. Diucapkan waktu kapan? Waktu tasyahud. Asyhadu alla. Itu ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang lain Nabi ngomong iyo. Artinya Nabi selalu memberikan kebahagiaan. Tak katik wong yang memohon sesuatu kepada Rasulullah keinginannya kecuali dia balik dengan wajah yang berseri-seri, gembira, senang, tersampaikan hajatnya, keinginannya. Karena itulah kata beliau yang kita tadi baca syairnya, aku panjatkan tangan aku ini kepada Rasulullah. Falidzaka madadtu ilaihi yadi wa bidzalika kuntu minas suada. Karena itulah aku menjadi orang yang bahagia. Jadi kalau ente duduk di majelis macam ini masih susah, hati-hati. Iya benar. Sudah mau kul hadroh sampai tangan sakit-sakit, masih tidak senang hatinya, hati-hati. Ada apa di hati kita nih? Banyak dosa menggali. Ente harus happy. Happy, harus senang. Macam mana lah kalau inti malam ini dinjung duit tadi 1 juta tadi. Habis maulid keluar dari sini 1 juta. Medok kalau enggak ada gayanya. Apalagi sekarang ini kita dapat pempek lagi senang nih. Dapat pempek dapat apa kayak misal. Masya-Allah. Babun lillah, pintunya Allah. Siapa pintunya Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama wa ala, mulya, tinggi, luhur, agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan segala macam keagungan, kemuliaan, keluhuran Nabi kita di pucuknya galo-galo. Daripada yang lain-lain itu. Dan semuanya terhubung doa-doa mereka sampai kepada Allah manakala doa tadi bersambung melalui Nabi Muhammad. Nyambungkan. Kita minta sesuatu kepada Allah tanpa Nabi Muhammad tak mungkin ninju Allah. Tak bakal dapat. Wong sekarang nak ngesok-ngesok, langsung baik kita minta sama Allah. Allah kan Maha tahu. Ngapa nak bagi pelantara? Lajulah mintalah. Kuang ajar gitu berarti. Sama seperti anak tadi ngelompati wong tua. Wong tuanya tidak dipandangnya lagi. Ini anak kurang ajar, minta kepada Allah langsung. Memang Allah Maha mendengar, tapi Allah menjadikan Nabi kita pelantara untuk kita mendapatkan rahmat Allah itu. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'dhu maqama mahmudanil ladzi wa'adtah. Doa dibaca kita dapat syafaat daripada Rasul. Kata Nabi, minta sama Allah untuk aku. Habis azan dikumandangkan jangan lupa baca doa. Kenapa? Biar dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau yang menyusun syair ini, wa alayya ta'attaf, dan hendaklah kepadaku ta'attaf, berlembut, berbaik, wahai yang aku angan-angankan kebaikan itu. Mengharap sesuatu dari Nabi SAW, kebaikan demi kebaikan, kebahagiaan demi kebahagiaan, dimohonkan selalu. Apa ini? Bisyifa'il qalb, untuk mengobati hati. Nih, wong sekarang repot ngurusi imun, tapi tidak mikirkan iman. Imun, penyakit hati. Penyakit apa? Sombong, penyakit dengki, penyakit lagi macam-macam penyakit hati itu banyak itu. Ini nak diobati, siapa yang baca nyembuhnya itu? Nabi Muhammad. Baca solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah diobati. Sakit pun Imam Al-Busiri yang menyusun qasidah burda itu, beliau kan lumpuh. Tabib sudah nyenggal. Dengan izin Allah baca solawat, bikin syair namanya qasidah burda Al-Mubarakah. Enggak dibaca itu. Ada majelisnya.
Amin tadzakkuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Dibaca. Walaupun tidak paham, insyaallah barokah itu. Yang tidak paham tak apa-apa baca. Yang penting benar bacaannya. Lebih paham lebih bagus lagi. Kenapa? Itu semua syair-syair dilantunkan dengan rasa cinta, dengan pengharapan yang sangat-sangat luar biasa, memohon kepada Nabi SAW agar beliau mendapatkan syafaat. Sampai hanya beliau mendapatkan kesembuhan. Bangun dari tidur, karena dalam mimpi tadi diusap oleh Rasulullah di mana tempat yang dia sakit, diberi oleh Rasulullah kesembuhan. Bangun tegak langsung. Orang sekarang takut dengan penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Coba obati dengan baca sholawat. Taruhlah kita makan obat, tapi pernah ada uang makan obat, baca bismillah, baca sholawat, apa nelen-nelen deh. Nah, kalau uang dulu tuh makan nasi lagi baca sholawat, muat mas, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baca sholawat. Nah, coba kita makan pempek, makan apa yang kita makan, baca sholawat sambil nunggu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minimal sekali waktu nak mulai, nah, minimal sekali waktu nak minum, sholawat, berjalan, baca sholawat. Jangan kita tinggalkan sholawat itu dalam hidup kita. Insya Allah, mudah-mudahan kita yakin akan diberikan Allah keberkahan dunia sampai akhirat. Wa alayya ta'attaf ya amali bi syifa'il qalbi minal ilali ayakunu muhibbuka fi wajali. Apa ada uang yang dia cinta sama Nabi bakal menjadi wajal? Wajal itu ketakutan. Ada uang yang cinta sama Nabi bakal ketakutan? Ada khawatir tak kati. Maka tadi kata ulama, kalau ada uang yang dia masih risau, masih gundah, masih ada masalah dengan dia ini, ada apa itu? Sebab kalau uang yang dia ada cinta sama Nabi SAW, insya Allah dihilangkan gelisah dia, ketakutan dia, kekhawatiran dia. Kenapa? Itu memang kenyataan. Wa bijahika la akhsha ahada. Karena itulah aku katanya tidak pernah takut dengan siapapun kecuali takut sama Allah. Takut sama apa? Anak dekeng sudah dapat syafaat, dijamin syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku jangan kita pikirkan gini masalah-masalah dunia ini. Dunia ini inilah. Enti takut hari ini dengan corona, kaget minggu depan, bulan depan, tahun depan sekali ada apa? Nyainya corona ini kali. Apa siapunya? Lebih berat lagi, lebih saga lagi. Naudzubillah. Tapi insyaAllah dengan syafaatnya Nabi Muhammad, baca salawat, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, dijauhkan dari bala, dari musibah. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Mulai malam ini ana minta nih jamaah yang hadir jangan ninggalkan maca tiap malam 100 kali. Kalau pacak tadi sholat dulu 2 rakaat, habis itu duduk, habiskan 100 kali itu. Tidur minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita baca mimpi Rasulullah, mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita baca ziarah pada Rasulullah, baca umrah, baca pergi haji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان الله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في سرائر قد علم لصفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع وإلي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال
ربنا واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وكمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن آله وأصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة.